Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam Nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliq ya Farid ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Muqtadir ya Mu'id ya Muhayyi ya Mu'min ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barr ya
جميعا يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا اغفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahibul wilayah Bapak RT 09 Al-Mukarram Bapak Agus Rendra, Ketua Masjid Jami At-Taubah Al-Mukarram Bapak Durwahi beserta seluruh staf dan jajarannya, segenap para asatidz, binisepuh, guru-guru kita yang mulia, khusus Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Qasim, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Yana, Al-Mukarram yaitu Bapak Ustaz Safron, Bapak Ustaz Haji Arifin, Bapak Ustaz Puri, Ustaz Mama, Ustaz Jama, dan Ustaz lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin. Banyak alhamdulillah. Beserta jemaah Masjid Jami At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi
kumpul dengan sahabat Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu begini nih, riung. Kata baginda Rasulullah, kita curhat nih masing-masing ya, jodohnya sebutkan 3 kesukaan di dunia ini. Disebutkan apa yang paling disukai di dunia ini. Gitu. Ayo, nanti kata Nabi saya menyebutkan 3 hal, Abu Bakar kamu pun 3 hal, Umar 3 hal, Utsman 3 hal, Ali 3 hal. Sebutkan 3 hal yang paling dicintai, disukai di alam dunia. 3 hal. Pertama Nabi Muhammad dulu. Kata Nabi Muhammad, hubbiba ilayya min dunyakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijadikan kecintaan kepadaku dari dunia kalian itu ada 3. Satu kata Nabi Muhammad, yang paling aku cintai, sukai di alam dunia itu atau itu minyak wangi. Kata Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, para sahabat saya itu dijadikan hati saya senang, cinta bener sama minyak wangi. Like dan komen Makanya Nabi dan badan yang udah indahnya wangi, syiar Islam berkah. senang pakai minyak wangi. Akhirnya tambah wangi. Kita mah badan tambah minyak wangi. Bagian Nabi satu minyak wangi. Makanya memakai minyak wangi ini adalah sunnah. Nabi senang yang wangi, malaikat senang yang wangi. Maka bagus ketika kita baca sholawat pada Nabi, berzikir, mau sholat, sunnah memakai minyak wangi. Atau sunnah ruangannya harus wangi. Kalau badan wangi, pakai minyak wangi. Ruangan wangi, makanya pakai bakar buhur. Maksudnya sunnah itu biar wangi. Ya buhur sekarang banyak yang wangi itu, ada burgahru, apa ya, aroma sunnah. Satu tuh minyak wangi. Makanya banyak para habaib yang berusaha minyak wangi. Bagus aja. Yang kedua kata Nabi yang aku sukai di dunia ini wanisa'u, perempuan. Jadi Nabi normal. Cuman yang dimaksud Nabi menyukai perempuan itu maksudnya sesuai syariat Islam, dinikahi. Karena seolah-olah Nabi mencontohkan di zaman jahiliyah perempuan itu dianggap sepele. Maka oleh Nabi itu dicontohkan perempuan jangan yang sepele, gitu, dinikahi, gitu. Makanya kata Nabi an-nikahu sunnati. Taman rogi ba'ang sunnati falisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa saja orang yang gak senang dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Karena memang Nabi suka dengan perempuan. Tidak salah kalau kita suka sama perempuan, berarti normal. Yang penting nikah, gitu. Urusannya beres kan, selesai, gitu. Kira-kira Bapak nikahnya? Nikah. Kan udah. Tidak termasuk jomblo ini, kan udah. Tidak termasuk. Ya kalau duren, madudan keren nggak termasuk jomblo itu mah udah itu udah itu. Yang ketiga kata Nabi, waju'ilat qurratu aini fi sholati. Di dunia ini yang bikin aku senang, yang bikin aku bahagia, yang bikin aku suka, Allah jadikan hatiku bahagia, senang ketika mendirikan sholat. Jadi kata Nabi, Allah jadikan hatiku ini merasa tenang, merasa bahagia, merasa nikmat kalau sedang sholat. Makanya Nabi mah rajin sholat, karena sholatnya sudah berasa nikmat. Kalau kita sholat udah berasa nikmat belum? Kita mah masih apa? Pak Said, insya Allah. Itu mau. Itu Nabi besar Muhammad Sallallahu. Kemudian Abu Bakar nyaut tuh nempalin.
Kata Abu Bakar, sodakta, benar engkau ya Rasul. Engkau mengatakan suka minyak wangi. Benar, aku melihat engkau rajin pakai minyak wangi. Engkau suka perempuan. Benar, engkau menikah. Engkau berasa nikmat bagian dalam sholat. Benar, engkau rajin sholat. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang Abu Bakar, ente apa 3 perkaranya dari dunia ini yang kau sukai? Kata Abu Bakar, kalau aku ya Rasulullah yang paling aku sukai itu di dunia ini, satu, an-nadru ila wajhi Rasulillah, yang membuat aku bahagia di dunia ini, yang buat aku senang di dunia ini, ketika aku melihat wajahmu. Masya Allah. Jadi bagi Abu Bakar kebahagiaan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang kalau ketika berjumpa dengan Rasul. Gitu. Senang sedek Abu Bakar ketika memandang muka Rasul, ketika berjumpa dengan Rasulullah. Itu susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Girang bener Abu Bakar. Tidak dengan Abu Jahal, tidak dengan Abu Lahab. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab ketika melihat Rasul itu enak dia gitu. Benci dia gitu. Sawan dia. Tapi Abu Bakar luar biasa. Yang kedua kata Abu Bakar, yang membuat aku suka di dunia ini, wa infaku mali ala Rasulillah, menginfakkan hartaku untuk perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar luar biasa. Lihat muka Nabi seneng, bahkan bisa infak untuk Nabi, ngasih duit, ngasih harta buat Nabi, itu bahagia, puas gitu. Puas. Kadang-kadang kalau kita puas itu pakai apa? Kalau Abu Bakar dulu duit berasa puas itu kalau pakai ngamplop Nabi, pakai membantu perjuangan apa? Kalau kita harta yang kita cari capai berasa puas kalau digunakan untuk apa? Kadang-kadang beda-beda ya. Jadi gitu, macam-macam kita makan, macam-macam hobi. Nah ini Pak cerita bahwa Nabi dan sahabat pun hobinya masih beda-beda gitu. Kalau Abu Bakar itu paling bahagia kalau dia punya harta itu bisa disisihkan untuk kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merasa bahagia. Bahkan Abu Bakar marela, dia sempat Abu Bakar gitu kan, sempat menginfakkan seluruh hartanya untuk kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa nggak kira-kira? Waduh, kita mah nggak bisa. Belum, kita mah belum. Ya, tahapan kita mah kan 2.000 jadi masalah. Jadi masalah ketimbang kagak 2.000 sama sekali. Ini bercerita Abu Bakar. Nikmat kata Abu Bakar kalau bisa berinfak buat kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau zaman sekarang mah mungkin kalau kayak sifat Abu Bakar mah merasa senang duduk bersama para alim ulama. Yang kedua merasa senang kalau membantu perjuangan syiar Islam bersama para alim ulama. Termasuk nih Abu Bakar nyumbang ini. Abu Bakar kalau zaman dulu senang, merasa senang nyumbang singkong untuk pengajian. Abu Bakar gitu untuk perjuangan agama. Teh manis gitu makanan. Abu Bakar dulu cerita. Yang ketiga kata Abu Bakar, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah, yang membuat aku bahagia, aku senang di alam dunia ini karena putriku Aisyah dinikah oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar luar biasa ya. Kebahagiaannya berjumpa dengan Nabi, kebahagiaannya menginfakkan harta untuk Nabi, kebahagiaannya putrinya dinikah oleh Nabi. Luar biasa ini Abu Bakar. Umar nyaut, kata Umar, sodakta, bener engkau Abu Bakar, engkau mengatakan paling bahagia itu kalau berjumpa dengan Nabi. Aku menyaksikan bener, kamu mah yang tadinya murung datang Nabi jadi gila. Yang tadinya pucat, badan ngerentek, kata kamu capek, datang Nabi mau jadi semangat, hilang tuh capek. Bener. Yang kedua,
engkau mengatakan bahagia, senang berinfak untuk Nabi, benar. Kami melihat engkau berasa gak sayang-sayang ketika Nabi perlu untuk perjuangan agama, main belak-belak aja tanpa mikir panjang. Benar Abu Bakar. Yang ketiga, engkau mengatakan bahagia karena Aisyah putrimu dinikah oleh Nabi, benar. Padahal Nabi waktu itu duda umur 50 tahun kurang lebih. Siti Aisyah umur 9 tahun, dilamar dikasih setengah. Nah, coba kalau bapak punya putri umur 9 tahun dilamar sama kiai umur 50 tahun bagaimana? Yang bener aja loh kiai ini. Bener aja. Saya puji. Masya Allah. Inilah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Umar, sekarang ente, ayo 3 perkara, sebutin apa yang kau sukai, yang buat kau bahagia. Kata Umar, kalau aku nih yang paling aku seneng, aku bahagia, aku sukai di alam dunia ini, kata Umar, al-amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar. Yang pertama, kalau ada kesempatan amar ma'ruf, memerintah kebaikan. Yang kedua, wa nahyu anil munkar, melarang daripada kemungkaran. Jadi Umar merasa bahagia itu kalau ada tantangan amar ma'ruf nahi munkar. Umar semangat gitu amar ma'ruf nahi munkar. Wah, di depan Umar. Masya Allah, itu Sayyidina Umar ini beda-beda kesukaannya itu, tipikal. Dan jangan aneh, para ulama pun di zaman sekarang perjuangannya beda, hobinya beda. Begitupun dengan kita, keistimewaannya masing-masing. Umar amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, kata Umar, aku paling suka itu ada wasaubul khalaku, memakai pakaian yang sudah lesuh, yang sudah lama. Kenapa? Karena hobinya amar ma'ruf nahi munkar, pro kontra kan Umar dulu. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar perlu modal, makanya hartanya habis pakai amar ma'ruf nahi munkar. Yang ahli kebaikan suka, yang ahli munkar tidak suka karena dihantam terus oleh Umar gitu. Makanya dia memakai pakaiannya itu yang sudah lesu. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Umar ruya annahu kana fi jubbatihi arba'a asyarata rakaatan. Diriwayatkan si Umar pakai jubahnya gamisnya ada 14 tambalan. Bolong. Seorang khalifah, seorang amirul mukminin gitu, seorang raja, lihat, pakai gamis sampai yang udah lesu, sampai ditambal 14 tambalan karena hartanya pakai amar ma'ruf nahi munkar. Iya, itu kan amar ma'ruf resikonya susah. Sekurang-kurangnya mah harus siap dibenci. Ya, bagi orang yang kesinggung, ya, yang tadinya dermawan, amat nami muat, kesinggung kan ngasih jadi kagak ngasih kan begitu. Siap Umar, benar-benar amar ma'ruf nahi munkar itu. Bukan begini, bukan amar ma'ruf itu, amar ma'ruf nahi munkar. Giliran, pakai ini, oh ya aman. Bukan begitu Umar mah. Kadang-kadang zaman sekarang judulnya amar ma'ruf nahi munkar. Ayo tinggal negosiasi dikasih apa tuh? Udah aman. Insyaallah halal. Enggak Umar mah tandes gitu. Makanya apa? Sampai pakaiannya saja apa? Pakaiannya sudah lesu, sudah jelek gitu. Sampai ditambal berapa tambalan? 14. Itu Umar, tapi senang kan Umar. Kalau aku amar ma'ruf nahi munkar, senang, bahagia luar biasa. Bagaikan orang yang hobi mancing, ketika pancingannya dimakan apa? Ikan kan senangnya luar biasa. Nah, Umar amar ma'ruf nahi munkarnya begitu, senang, bahagia gitu, bahagia. Masya Allah. Kemudian kata Utsman, sodaqta. Benar engkau Umar. Engkau mengatakan engkau yang paling kau suka amar ma'ruf nahi munkar. Benar, kami menyaksikan engkau semangat amar ma'ruf nahi munkar. Jangankan manusia, setan aja kederan engkau ketika amar ma'ruf nahi munkar. Takut kalau Umar sedang amar ma'ruf nahi munkar, setan lari terus. Lihat Umar. Ini benar.
Yang kedua, engkau sampai rela memakai pakaian yang sudah lesuh. Bener kami menyaksikan gamis ente tukang udah ditambal begitu. Masya Allah. Kata Umar, kalau ente apa Usman? Udah buru ente apa? Kata Usman, kalau saya mah yang paling saya sukai isbaul ji'an. Saya mah merasa bahagia kalau bisa memberi makan pada orang yang lapar. Jadi Usman mah senangnya berbagi. Ada orang yang lapar, dia intip mana. Kalau bisa ngebantu orang yang lapar, senang tuh. Ada kepuasan batin kata Usman. Gitu. Makanya perlu juga Usman ini. Usman. Masya Allah. Usman. Yang kedua kata Usman, wakil suatu urian. Saya mah senang bahagia suka memberi pakaian pada orang yang telanjang, maksudnya pada orang yang membutuhkan pakaian. Jadi Umar mah hobinya satu bagi sembako. Sekarang gitu tuh. Umar tuh, Usman. Yang kedua mau bagi pakaian. Tuh hobi itu tuh paling dominan. Hobi. Numpang bencana. Usman. Makanya kemarin mereka kalau yang ngolek ada orang bencana cekatan gitu kan. Cekatan, ngolek TV. Ayo Usman. Nah, itu tipikal Usman zaman dulu itu. Tipikal Usman begitu. Usman bin Affan. Usman bin Affan ya. Usman bin Affan. Masya Allah. Yang ketiga kata Usman, watilawatul Quran. Yang membuat aku suka di alam dunia itu baca Quran. Kalau aku udah baca Quran, nikmat luar biasa. Lupa sama apa-apa. Lupa, nikmat katanya. Jadi asyik gitu. Sehingga diriwayatkan ruya annahu khatamal Qur'anu fi raq'ataini fil lail. Ruya diriwayatkan annahu sesungguhnya Sina Usman khatamal Qur'anu khatam Al-Qur'an fi raq'ataini 2 rakaat salat fil lail pada waktu malam. Jadi saking nikmatnya baca Quran, salat malam 2 rakaat itu 1 rakaatnya 15 juz. Rakaat 2 rakaat kelar sampai dari mulai habis isya sunat sampai jam 4 itu kurang lebihnya sebelum menjelang subuh 2 rakaat khatam Quran. Masyaallah. Nikmat. Karena nikmat. Kita mah boro-boro. Giliran imam wadduha baca. Dengar wadduha aja udah kaget kita mah. Ini imam baca wadduha alam nasr aja udah kaget kita. Suwe kan kalau tahu begini belakangan aja lah. Inilah Usman. Jadi Usman mah satu kata Usman, saya mah yang membuat saya senang nikmat itu satu ngasih makan orang yang lapar, 2 ngasih pakaian orang yang membutuhkan, yang ketiga baca Al-Quran sampai 2 rakaat sholat sunat malam khatam Al-Quran. Pernahkah kita sholat khatam Quran? Aduh, giliran sholat tarawih aja kita sholat tarawih. Kalau kita biasanya kita dari Al-Haqqubut sampai Anas, loncat aja suratnya panjang dijamin besok gitu. Maksudnya sepi, panjang gitu. Masya Allah. Kan kejadian di depan. Rencananya targetnya di suatu masjid ingin mengkhatamkan Quran selama 1 bulan. Targetnya berarti 1 tarawih itu 1 juz. Bener 1 juz semalam. Pas 2 malamnya, alhamdulillah malam kedua aja udah tinggal 1/4 lagi. Akhirnya pengurus dia robah lagi menjadi Al-Haqqubut lagi kayak biasa, penuh lagi ya kan kita beda Usman. Masya Allah itu Usman. Kata Sayyidina Ali, sodakta yang Usman. Benar engkau Usman, engkau mengatakan suka memberi makan orang yang lapar, kami menyaksikan. Engkau rajin berbagi makanan, engkau senang yaitu memberi pakaian yang membutuhkan. Benar engkau rajin berbagi pakaian. Engkau senang membaca Quran. Benar kami menyaksikan. Sering kami perhatikan engkau kalau sholat malam lama bener. Oh bener. Ente khotam Quran. Masya Allah. Oh itu Usman. Kata Usman, udah Ali ente apa ayo. Nah kata Ali,
Oke, saya mah 3 perkara yang paling saya sukai itu, kata Sayyidina Ali, 1 al-khidmatu lil dhaifi, saya mah berkhidmat memuliakan tamu. Kata Ali, kalau datang tamu itu saya mah seneng. Apa aja di rumah saya mah seneng, saya keluar. Bukan apa aja yang ada di rumah kita umpetin buat tamu. Gitu. Ini Ali mah seneng gitu, bukan diumpetin, dikeluarin. Seneng ya. Dia masing-masing hobi ya, sahabat itu masing-masing hobi gitu. Seneng memuliakan tuh, dikeluarin apa. Masya Allah, gitu Ali. Yang kedua kata Sayyidina Ali, wasaumu fi sayfi ay fi waqti syiddatil hari, yang membuat aku senang bahagia itu puasa di waktu panas. Kan secara logika, apalagi di Arab, ya haji kemarin musim apa? Haji kemarin musim panas. Panas itu tuh tanya yang udah ke Mekah, kalau panas itu kan di sana di Arab, kalau panas benar-benar. Waduh, kalau dingin benar-benar. Terjadi musim panas itu Sayyidina Ali mah nikmat puasa. Kan di luar gitu ya. Benar. Justru kita mah kalau lagi puasa pas tengah hari kan panas, pengennya apa? Hidup. Justru kita mau lagi puasa banyak yang batal gara-gara panas, haus. Tapi Sayyidina Ali mah kesenangan dia itu puasa sunnah maupun puasa wajib ketika waktu panas. Kata si Ali ini tantangan, kan hobi tantangan, semangat. Wah, semangat nikmat gitu puasa di musim panas. Kita mah kan musim panas enaknya minum air aja pakai apa? Pakai es gitu, pakai es. Sayyidina Ali. Yang ketiga kata Sayyidina Ali yang aku suka itu wadarabu ailil a'da'i bisayf. Yang paling aku bahagia kalau ketika berjihad perang, wadarabu lil a'da'i bisayf, aku bisa memukul musuh dengan pedangku tak juntai. Nikmat katanya. Masya Allah. Itu Sayyidina Ali, makanya ada pedang ini yang terkenal, pedang Zulfikar itu. Tapi kan itu mah demi agama di zamannya, bukan karena nafsu. Sayyidina Ali mah memukul orang pakai pedang bukan karena nafsu. Maka suatu ketika kan ada musuhnya itu jatuh dari kuda, begitu mau disikat tuh pedang Zulfikar yang ngeludahin kena mukanya. Timbul tambah emosi, kenapa? Karena emosi pribadi, karena diludahin nggak jadi itu dihembaskan. Kenapa? Kalau tadi mah karena agama, karena dia ngeludahin, pas pertengahan pedangnya diludahin karena nafsu pribadi nggak jadi. Ditanya, kenapa kagak jadi? Sikat aja kalau sobat yang lain. Jangan. Ini takutnya bukan jihad. Kenapa? Kalau yang pertama karena agama, yang kedua gua kesel ngeludahin, bau lagi ngeludahin. Kesel, nggak jadi. Artinya Sayyidina Ali itu dikatakan bukan karena urusan nafsu pribadi. Itu Sayyidina Ali. Beres Sayyidina Ali, tiba-tiba Jibril datang. Langsung Jibril pun turun, ikut kongko. Luar biasa. Nabi dengan sahabat kalau kongko curhat langsung Jibril datang. Kalau kita sekalinya kongko yang datang malaikat apa? Jangan. Jibril datang. Kata Nabi Muhammad, Jibril ngapain kemari, ada apa? Kata Jibril, Muhammad, arsalani Allahu tabaraka lama sami'a maqalatakum. Muhammad bahasa kitanya arsalani telah mengutusku Allah lama sami'a maqalatakum, sewaktu mendengarkan yaitu curhatan perbincangan kalian. Allah tuh dari Allah tuh maha mendengar, maha mengetahui, tahu kalian tadi tuh curhatan apa, tiga perkara kan? Allah tahu, beres aja Ali. Langsung saya disuruh kemari, suruh nimbrung. Disuruh ngapain? Suruh diperintahkan wa amaroka ya Rasulullah antas alani ama uhibu in kuntu min ahli dunia, supaya kamu bertanya kepadaku sama seperti pertanyaan kepada sahabat. Coba kamu nanya kepadaku, kata Allah Jibril gitu. 3 perkara apa yang kamu sukai dari dunia ini kalau kamu menjadi ahli dunia? Jadi Jibril pun suruh mengatakan 3 kesukaan daripada dunia ini. Nah, akhirnya
Akhirnya kata Nabi, oh kalau begitu oke dah, kalau perintah Allah begitu. Kata Nabi, ma tuhibbu ya Jibrilu in kunta min ahli dunia. Hei Jibril, kalau engkau jadi ahli dunia, kalau engkau jadi manusia, apa yang kau sukai dalam dunia ini? Coba sebutin 3 perkara. Sama judulnya lagi 3 perkara ini. Kata Jibril, yang paling aku sukai itu yang menyenangkan hatiku kalau aku jadi ahli dunia, irsyadu dhalin ila thoriqil mustaqim, menunjukkan orang-orang yang tersesat kepada jalan yang lurus. Itu Jibril. Itu kan hobinya yang wahyu ya. Aku mau paling senang kata Jibril adalah menunjukkan orang yang tersesat menuju jalan yang lurus kata Jibril. Yang kedua kata Jibril, yang paling aku senang wa mu'anasatul ghuraba'il qanitin. Aku itu senang, yaitu menyenangkan para pengembara yang taat. Ail mutina lillah al-khashina lahu. Artinya walaupun kenal baru, tapi kalau orang itu taat, soleh, senang menyenangkannya, berkhidmat kepadanya. Dia senang kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh. Yang ketiga kata Jibril wa mu'awanatu ahlil iyalil muksirin ail fuqara. Aku senang menolong keluarga yang susah. Udah susah banyak anaknya. Senang tuh aku nih kalau jadi manusia, katanya aku tolong mereka. Kenapa? Di satu sisi mereka berjuang melestarikan perkembangbiakan manusia katanya. Tetapi ekonominya susah. Aku bantu katanya kalau aku jadi manusia mah katanya. Senang. Itulah Jibril. 3 perkara. Nah, kemudian kata Jibril, Allah pun sama ngikut curhat Muhammad. Katanya 3 perkara kan Allah juga pesen. Kalau Nabi Muhammad aja Allah yang kalau sukai dari dunia ini 3 perkara apa? Gitu. Nah tadi Allah udah pesen. Nah kalau engkau bertanya tentang Allah, apa yang disukai 3 perkara di dunia ini? 1. Yuhibbu rabbul izzati jalla jalalu min abidi talata khisal badlal istitoati. Allah itu menyukai 3 perkara daripada hambanya di alam dunia. 1. Badlal istiqoati ainiqo al kudroti fituatil ta'ala. Allah itu cinta, senang kepada hambanya yang mencurahkan seluruh tenaganya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah senang untuk orang berjuang melakukan ketaatan. Karena ketaatan itu perlu perjuangan. Kayak ngaji perlu perjuangan. Bayangin dari pagi hingga sore capek kerja. Bener gak? Begitu datang ke rumah kadang mandi, kadang belum, ke masjid, badan kan lemes, ngantuk, nungguin sampai isya dengerin ngaji. Coba kalau nggak perjuangan bisa nggak begini? Betul. Kan? Paksain, berjuang. Nah, Allah senang kan dengan berjuang. Nah, di antaranya dan lain-lainnya ya. Dan lain senang. Allah orang yang mencurahkan tenaganya itu ketaatan kepada Allah. Yang kedua wal bukaa dan nadamati ay alatil masih. Allah senang kepada orang yang menangis ketika sedih, merasa salah terhadap perbuatan maksiat. Jadi kalau ada orang bertobat, nyesel perbuatan dosanya, nangis, Allah senang. Asal nangisnya jangan tangisan banyak. Jangan air mata apa? Jadi kata Jibril, kalau ada seseorang yang pernah bermaksiat, pernah berbuat dosa, kemudian dia menangis, menyesali perbuatan dosanya, Allah cinta. Gitu. Allah cinta. Makanya la taqnatu min rahmatillah. Jangan memutuskan dari rahmat Allah sebesar apapun kesan dosa kita, kalau kita menyesalinya, bertaubat, Allah cinta. Kata Jibril. Yang ketiga wasabru indal faqati, yang Allah sukai itu adalah hambanya yang sabar ketika dia butuh sesuatu tapi belum kebutuhannya, keinginannya belum Allah penuhi, tapi sobar. Pakoh itu punya keinginan wujudil hajat, adanya hajat tapi yang belum tercapai. Kalau seorang hamba punya keinginan, dia udah berdoa, udah minta sama Allah, udah ikhtiar tapi keinginan kita belum tercapai, dia sabar, kagak ngegerutu, Allah suka.
Artinya karena kan setiap perjuangan kita pasti Allah kabul, cuma nanti Allah lihat dulu mana waktu yang pas. Ketika kita sabar Allah senang. Cuma kan kita mah kadang-kadang kagak sabar. Oh, pengennya gitu. Sabar. Kemudian selanjutnya kalau dipertanyakan sama kita 3 perkara yang kita sukai apa? Ya, gitu. Selanjutnya apa? Satu apa? Kalau 3 perkara yang paling membuat kita bahagia di alam dunia apa? Banyak sekali. Masya Allah. Nah inilah artinya daripada kisah ini bahwa setiap manusia ini memiliki keistimewaan masing-masing. Kesenangannya dalam beribadah ketaatan itu yang melakukan selebihnya dari yang wajib itu masing-masing gitu, masing-masing. Nah, tinggal kita apa yang kita sukai daripada kebaikan itu. Minimalnya 3 perkara. Ya syukur-syukurnya lebih banyak. Secara umum ya Nabi juga. Nabi mah bukan 3 perkara saja kebagian. Cuman ini lagi bahasa lagi berceritanya ngetes para sahabat 3 perkara. Apa tuh yang harus kita tonjolkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sedekah, apakah puasa sunnah, apakah zikir, apakah selawat, apakah baca Quran, atau apa? Gitu. Jangan yang ditonjolkan itu nanti yang negatif. Nah, ada yang positif yang perlu kita geluti menjadi nanti sebagai keistimewaan kita untuk menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sudah bisa, mudah-mudahan ini memberikan motivasi satu bahwa apa basic kita dari kebaikan, lanjutkan. Apa basic kita di kebaikan, amal soleh, lanjutkan sesuai kemampuan bidang kita masing-masing. Tapi tidak boleh menyepelekan orang lain, karena khawatir orang yang kita sepelekan di belakang kita punya keistimewaan amal dia sendiri. Ya, itu saja. Bila kita berikan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.